Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga keadaan kalian selalu sehat ya di masa pandemi seperti ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk sebabnya, Ibu akan lebih menjelaskan mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sebelumnya, Ibu juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu anak-anak dapat memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, dan selain itu, anak-anak dapat memahami letak geografis Indonesia melalui peta dunia. Saat ini, lempeng-lempeng bumi masih terus bergerak, termasuk lempeng-lempeng yang kita injak ini loh. Pernahkah kalian membayangkan kira-kira dalam sekian juta atau sekian miliar tahun yang akan datang, Indonesia akan beriklim apa sih? Apa sih kaitan iklim dengan perpindahan letak? Yuk kita bahas. Jawabannya berkaitan dengan letak astronomis Indonesia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis itu? Letak astronomis yaitu letak suatu objek atau suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan garis astronomis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Letak astronomis Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis bujur dan lintang Indonesia, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Hal itu disebabkan karena iklim tropis itu membentang dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Tapi, anak-anak, apakah iklim Indonesia bisa berubah di masa yang depan? Bisa saja, karena lempeng-lempeng bumi yang terus mengalami pergantian, yang seperti misalnya itu lempeng Eurasia, yang mengalami pergerakan cukup lambat, yaitu sekitar 2 cm per tahun. Dengan adanya iklim tropis yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki beberapa keuntungan, seperti Indonesia itu memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Di antara pergantian itu, Indonesia juga memiliki musim pancaroba. Yang kedua, penyinaran matahari itu berlangsung sepanjang tahun yang memungkinkan aktivitas warga berlangsung sepanjang tahun. Dan yang ketiga, tanaman bisa berkembang sepanjang tahun. Negara kita masuk ke dalam benua Asia, padahal negara Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan itu, kenapa Indonesia itu tidak masuk ke benua Australia atau ke dalam Oseania? Padahal negara Indonesia berbentuk kepulauan yang sama dengan negara-negara yang ada di Oseania, yaitu di Samudra Pasifik. Lalu, apa itu letak geografis? Letak geografis yaitu letak suatu tempat atau wilayah sesuai kenyataan di permukaan bumi yang didasarkan pada objek atau wilayah lain yang di sekitarnya. Berdasarkan letak geografis negara Indonesia, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain terletak di antara 2 benua, Indonesia juga memiliki letak geografis yang lain, yaitu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu, mengapa Indonesia tidak masuk ke dalam benua Australia maupun benua Oseania ya? Akan tetapi, Indonesia masuk ke dalam benua Asia. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu, wilayah barat Indonesia masuk ke dalam wilayah benua Asia, yang pada saat itu kehidupan negara Indonesia itu didominasi oleh penduduk warga negara Asia Tenggara dalam hal sosial kebudayaannya.
Dengan letak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia juga memiliki keuntungan, yaitu letak geografis Indonesia yang terletak di persilangan jalur pelayaran dunia memungkinkan Indonesia sangat ramai dihuni oleh kapal-kapal besar. Hal tersebut memungkinkan Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri jasa dan perdagangan di bidang maritim. Letak geografis Indonesia itu tidak hanya berdampak positif saja loh, ada juga dampak negatifnya. Misalnya, letak Indonesia yang dekat dengan Samudra Pasifik. Itu berakibat Indonesia terkena anomali udara, yaitu peristiwa El Nino dan La Nina, yang menyebabkan terjadinya hujan dan kemarau yang panjang. Selain itu, terdapat efek dipol yang disebabkan karena Indonesia itu dekat dengan Samudra Hindia, yaitu pada saat suhu udara pesisir barat Sumatera lebih tinggi daripada pesisir timur Afrika, Indonesia akan mengalami curah hujan yang tinggi dan sebaliknya. Nah, di sini anak-anak sudah paham kan apa sih itu letak geografis dan macam-macam keuntungan dan negatifnya. Keragaman jenis hewan yang ada di Indonesia merupakan salah satu dampak dari letak geologis Indonesia. Indonesia terletak pada dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan dangkalan Sahul bagian dari benua Australia. Hal itulah yang menyebabkan fauna-fauna yang ada di Indonesia ada yang mirip dengan yang ada di Asia maupun Australia. Dangkalan-dangkalan tersebut sekarang sudah menjadi lautan mulai saat pada zaman es, yang pada saat itu es itu mencair dan mengisi dangkalan-dangkalan yang sangat rendah. Maka dari itu terciptalah lautan-lautan. Sampai ini paham kan anak-anak? Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.